Halo adik-adik, Shalom untuk kita semua. Wah, nggak kerasa nih, di minggu ini kita akan bertemu kembali. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Dan juga terlebih lagi sebentar kita akan bersama-sama mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Astrid. Kita belajar di hari ini tentang doa Salomo terhadap penggenapan janji Allah. Yuk sebelum lanjut kita akan bersekolah minggu, Kak Riki mau ngajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, dan Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di minggu ini kami punya kerinduan besar Tuhan untuk mau bersekolah minggu. Kami akan menyanyi, memuji Tuhan, dan terlebih lagi kami akan mendengar cerita firman Tuhan di hari ini. Tuhan tolong kami, Papa Mama, dan juga kami semua agar kami boleh dengar-dengaran dan kami boleh mengikuti sekolah minggu di hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa di adik-adik di rumah. Pastinya senang dan tentunya di minggu ini kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita mau lanjut ke sekolah minggu kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Musik! Mari kita mau bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita luar biasa. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali untuk membahas firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami semua. Kami mengucap syukur bahwa kami masih melihat pagi yang cerah. Kami masih bisa menikmati firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak sekolah minggu kami, semua guru-guru sekolah minggu kami, seluruh keluarga kami, kakak adik kami. Biarlah kami sama-sama menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua di tahun 2022. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai doa Salomo terhadap penggenapan janji Allah. Nah, kita akan sama-sama buka firman Tuhan 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Aku ulang ya, 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Nah, adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya mengenai firman Tuhan tadi. Nah, kakak mau menjelaskan sedikit mengenai firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Adik-adik tahu Raja Salomo adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja pada saat itu. Tentunya sebagai seorang raja banyak dihormati orang dan dia banyak harta kekayaan melimpah ya adik-adik ya, dan banyak disegani oleh orang-orang. Tetapi adik-adik, Raja Salomo ini adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Dan dia juga memegang janji Tuhan adik-adik. Nah, kita mau tahu janji apa sih sebenarnya yang Tuhan berikan melalui Raja Salomo. Nah adik-adik, setelah Salomo ditetapkan Tuhan sebagai seorang raja, beberapa tahun kemudian Tuhan memberikan mandat kepada Salomo. Karena Salomo adalah seorang anak Tuhan yang taat dengan Tuhan. Dia rajin berdoa, membaca Alkitab, dan dia mendengar apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupnya. Dia menerima amanat dari Tuhan untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, sebenarnya Salomo memiliki respon yang bermacam-macam. Dia punya pilihan untuk bisa berespon atas panggilan Tuhan tersebut. Dia bisa menyuruh orang lain untuk membuat seenaknya, atau bisa sekarang, bisa nanti gitu ya. Tetapi Salomo, walaupun dia orang yang punya kedudukan tinggi, dia orang yang disegani dan dihormati, tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Dia taat akan perintah Tuhan. Begitu dia mendengar apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan untuk dia lakukan, yaitu membangun rumah Tuhan, bait Allah. Dia langsung mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bahkan dia mempersiapkannya bertahun-tahun. Dia mencari seluruh bahan-bahan yang terbaik yang dia bisa berikan untuk Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan tersebut. Nah, di sini dibilang ada pohon-pohon aras, kayu sanobar, batu-batu, bahkan permata, emas, dan setiap barang-barang berharga yang diperlukan. Salomo mencarinya, Salomo mengumpulkannya, karena dia menganggap bahwa dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Maka semua barang-barang itu dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan dia bangun bait Allah tersebut. Dia tidak mau membangun bait Allah yang biasa-biasa aja, tetapi dia mau membangunnya persis seperti apa yang Tuhan minta dalam hidup Salomo. Tentunya kalau kita baca, Tuhan Yesus itu memberikan mandat kepada Salomo. Ada detailnya adik-adik, Tuhan Yesus mau yang seperti ini, dan semua persis dilakukan Salomo, dan akhirnya bait Allah itu berdiri. Bait Allah tersebut selesai dibangun adik-adik. Nah, apabila sudah selesai, Salomo mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana reaksi Salomo? Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia berdoa, minta berkat Tuhan. Dan dia bersyukur bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya adik-adik. Jadi rumah Tuhan yang dibangun Salomo itu adalah bait Allah yang cukup baik dan cukup megah.
Dan itu adalah tempat beribadah bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Tentunya banyak orang datang ke situ hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, adik-adik. Nah, adik-adik, Salomo ini adalah orang yang taat sama Tuhan. Setelah dia jadi firman Tuhan, setelah bait Allah tersebut jadi, Salomo berdoa sama Tuhan. Salomo minta berkat Tuhan, minta Tuhan memberkati bait Allah itu juga, minta Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Dan Salomo bersyukur bahwa janji Tuhan digenapi. Bait Allah sudah berdiri dan Salomo minta berkat Tuhan supaya bait Allah juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, melalui cerita Raja Salomo ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berkomitmen seperti Salomo. Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk menggenapi janji Tuhan? Sama seperti Salomo, adik-adik. Tuhan Yesus mau memberikan berkat-Nya, mau menyalurkan berkat-Nya bagi kita. Asalkan ada anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen untuk dipakai Tuhan. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik mau dipakai Tuhan. Sama seperti Tuhan memakai Salomo. Ya, ayo kita mau melayani Tuhan. Kita mau berkomitmen melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau berkomitmen menjalin hubungan baik dengan Tuhan kita. Dan akhirnya kita mau dipakai untuk sebagai alat untuk menggenapi janji Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik, apakah mau dipakai seperti Raja Salomo sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Ya, kakak percaya adik-adik mau semua ya. Ayo kita mulai melayani Tuhan, adik-adik, melalui hal-hal yang kecil. Apakah itu berdoa buat teman yang sakit? Apakah itu mengunjungi teman yang sakit? Apakah itu membantu orang tua kalian? Atau mungkin terlibat dalam kegiatan gereja? Ya, apapun yang adik-adik bisa lakukan, apapun talenta yang adik-adik dipercayakan Tuhan untuk adik-adik, ayo kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik, kita akan membuka ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik satu kali lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Baik adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Adik-adik, kakak mau sama-sama mengajak kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Dan adik-adik sadar bahwa kita semua adalah bait Allah. Ya, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan. Sama seperti Raja Salomo. Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh membawa sukacita bagi kami semua, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh berkomitmen untuk menjadi alat sebagai penggenapan janji Tuhan. Kami mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus setia kepada Engkau dan terus melakukan firman-Mu dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Jangan lupa juga lembar muridnya diisi supaya adik-adik mempunyai pemahaman akan firman Tuhan dengan benar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.
Bye-bye.